Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Tabarakar Rahman, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang kami banggakan, dan anak-anak yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rizki sehingga kita bisa duduk di rumah Allah Ta'ala, di masjid, dalam rangka belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri kita menjadi seorang hamba Allah yang bertauhid kepadanya, yang menyerahkan hati kita dengan segala hal yang berkaitan dengannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kebaikan dari amal saleh, rasa cinta, rindu, tawakal, takut, harap, dan lain-lain sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, karena kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita sama-sama mempelajari tentang satu materi yang masih berkaitan dengan takdir. Saya berharap materi ini menjadi akhir dari pertemuan kita dalam pembahasan takdir. Tapi kalaupun selesai, kalau tidak, nyesal saya dengan perlu. Kalau tidak selesai, tidak ada ya kojor. Tak ada yang selesai dah, kan pun yang palau dah. Maka untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penting kita paham. Namun pembahasan kali ini adalah pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu para sahabat Nabi, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, mereka bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik saja. Adapun aku, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun saya
bertanya kepada Rasul tentang yang jelek-jelek, yang buruk-buruknya. Makhafatan an yudrikani, karena khawatir, takut keburukan itu menimpa diriku. Maka untuk itu, agar kita tidak terjatuh dalam keburukan, maka kita mengenalnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang penyair, araftu syarr la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifis syarra min khair. Aku mengenal kebaikan, yang buruk-buruk, dan bukan ingin melakukannya, tapi hati-hati agar tidak terjatuh diriku padanya. Maka pembahasan kita adalah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah takdir. Kita tidak mau menyimpang, kan? Tidak mau kita menyimpang. Makanya orang-orang yang paling khawatir dia di persimpangan jalan, kan ya? Kalau tak tahu dia mana jalan yang lurus, mana jalan yang dia tuju, yang paling takutnya kok banyak simpangnya. Makanya kadang orang takut yang pergi ke dalam jalan-jalan ke PT-PT, sudahlah jalan indah, jalan aspal loh. Kuning jalan. Imbo apa? Imbo apa nama? Akasia di dalam. Nanti yang paling membingungkan adalah banyaknya persimpangan. Mana kan dituju? Iko jalan sama pada model. La ilaha illallah. Maka untuk itu, ketika jalan di dunia saja takut kita di persimpangan itu, maka kita mestilah menghadirkan dalam hati ada rasa takut ketika persimpangan. Jalan yang akan kita tempuh itu adalah jalan yang tidak membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terlempar kita dalam neraka. Untuk itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, beri kami petunjuk jalan yang lurus. Baik. Takdir, para ulama sudah menyebutkan takdir ini dalam sebuah ungkapan yang sangat indah. Al-qadaru sirrullahil maktum. Takdir ada rahasia Allah yang tersembunyi. Kita tidak tahu apa yang menjadi rahasia Allah. Perkara takdir Allah Subhanahu wa taala tidak buka kepada siapapun, tidak kepada malaikat. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kepada para nabi. Nabi saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, idza dzukiral qadar fa amsiku. Apabila disebutkan tentang takdir, maka tahan diri kalian untuk berbicara dalam, melaut luas, terlalu didalami. Cukup kita beriman dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dengan penjelasan yang sahih, dengan penjelasan yang benar. La ilaha illallah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Apa sebab? Kenapa Nabi sebutkan fa'amsiku, tahan diri kalian? Diri kita itu apa? Lisan kita tahan, pikiran kita tahan, cukup. Jangan terlalu dalam-dalam, nanti kita akan sesat. Hal ini karena akal manusia memiliki keterbatasan, sebagaimana indera-indera yang lain. Mata kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas. Tak tahu kita, kadang tak lah sebujang cako, ya awak lah bujang lapuk, ditengok dia ancak cendah. Apa ile pe naik pesawat tiba si tentang apa modelnya gadina ditengok di Facebook tak kok. Ndak jadi repetilar dahulu. Cendu itu modelnya penglihatan kita terbatasnya. Ndak nampak. Kita ndak nampak. Yang nampak hanyalah foto yang ada filternya tadi. Yang hakikinya ndak tahu kita. Walaupun mungkin ada video call lah dulu alat kini ya buat nampak cara ndak mengkilik sengenek. La ilaha illallah. Pendengaran manusia juga terbatas. Akal pun demikian. Maka terlalu banyak
kita berpikir tentang takdir, akal tidak akan pernah bisa. Dan ilmu manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak berikan kita ilmu kecuali hanya sedikit. Contoh apa ilmu kita nan seketek tu? Kalau kita dalam kisahnya Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam, seperti hanya satu jarum yang dicelupkan ke dalam lautan dan diangkat itu jarum yang tertinggal, yang ada bekas di jarum, itulah ilmu manusia. Yang tertinggal di lautan, itulah ilmu Allah. Dan air yang lengket di jarum itu pun juga hakikatnya air laut. La ilaha illallah. Ilmu yang ada pada manusia hanya tipis, sedikit, dan itu juga adalah pemberian Allah Rabbul Alamin. Maka bagaimana pula seseorang dapat memikirkan tentang perbuatan Allah? Tidak bisa. Berbicara tentang takdir adalah tentang perbuatan Allah Rabbul Alamin. Maka berbicara tentang perbuatan Allah sama atau seperti memikirkan mengapa Allah berbuat begini, mengapa Allah berbuat begitu, sementara ilmu Allah maha luas, sangat luas. Bayangkan air yang letaknya di jarum tadi, yang lengket di jarum. Manusia hanya tahu dengan air yang ada di jarum nih. Kita tidak bisa memikirkan yang jauh lebih luas dalam ilmu Allah. Perbandingannya hanya air yang lengket di jarum. Apalah yang bisa kita bisa pikirkan. Makanya ketika Nabi menyebutkan fa'amsiku, tahan diri kalian, cukup, tidak akan selesai dakwah. La ilaha illallah. Akal manusia tidak akan sampai memikirkannya. Karena itulah Allah Rabbul Alamin menyebutkan Allah Ta'ala itu la yus'al. Allah tidak akan ditanya. Allah tidak boleh ditanya. Tetapi bagaimana? Amma yaf'al. Yang Allah perbuat itu tidak akan ditanya. La ilaha illallah. Yang ditanya siapa? Yang ditanya kita. Perbuatan manusia. Maka kita tidak boleh menghantam, menerjang, menembus yang di luar ranah akal kita. Jangan. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa seseorang semakin dalam membahas takdir, maka dia seperti melihat matahari. Contoh apa orang nengok matahari? Nengok matahari contoh apa kira-kira? Semakin lama dia menatap matahari, maka matanya akan semakin sakit. Semakin dalam dia membahas takdir, maka dia akan semakin bingung bonga alias cingua kok tak akan sakit jiwa ya. Allahul musta'an. Tak bisa. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan sebaliknya, yang perlu diingat, siapapun yang membahas takdir dengan akal, dia pasti tidak akan pernah puas. Saya ulangi lagi. Siapapun yang membahas takdir dengan akal, pasti dia tidak akan pernah puas. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Dan disinilah letak kesalahan firqah-firqah yang menggunakan akal seperti Qadariyah, memahami takdir dengan akal mereka, akhirnya menyimpang bin sosek. La ilaha illallah. Dan pendapat mereka adalah pendapat yang sangat-sangat aneh, jauh dari dalil. Walaupun mereka berharap, mereka berusaha untuk menetapkan keadilan Allah, tetapi pada akhirnya niat baiknya tidak membuktikan hal tersebut. Ini kalau niat elok ya bisa. La ilaha illallah. Betapa banyak orang-orang yang niat baik tetapi tidak sampai. La ilaha illallah. Makanya sikap seorang mukmin yang benar dalam masalah takdir adalah sebagaimana dalam hadis Ummus Sunnah. Kita beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya pun juga dari Allah. Selesai. Makanya hadis Jibril tentang takdir itu disebut dengan Ummus Sunnah, induknya sunnah.
Kenapa Allah Ta'ala takdirkan yang buruk terjadi? Kalau yang elok, ya lomak. Awak kalau dapat nan elok-elok ini, tak ada nak buat elok kan? Walaupun puangai pun duduk neraka, tapi selera pun duduk saruga je. Mato cundung kanan ancak, selera cundung kanan lomak. Tu boleh piti arok nan banyak. Jangan kan piti le. Isi rumah banyak juga nan katuju dek selera. Ya. Anak mengkosinya. Itulah tu. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dihadapkan dengan yang buruk-buruk, lah kacau. Ketika dihadapkan dengan yang buruk-buruk, hatulah gawat. Apa contoh nan buat-buat? Awak hidup miskin. Ambon nak miskin dah ustaz. Tapi sakit kepanjang je. Kan masa badan dah buat so. Ambon lain sehatnya tapi orang rumah nan tak beda dah. Jawa bona kalah dengan rumah lain. Tu takdir tendak dah. Tak pandai milih ustaz. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita dapati sekarang baik nampaknya, buruk keadaannya, takdir Allah. Makanya orang-orang yang betul-betul menjiwai ini pikirannya lapang. Saya belajar kuliah tentang kesehatan itu, Pak, karena salah satu yang saya pelajari mata kuliah kami adalah namanya EFT. Itu tentang ilmu kesehatan mengelola emosi, pikiran, bagaimana mendatangkan sehat. Itu diteliti oleh orang-orang barat. Lalu karena dosen saya, beliau S3 dan beliau juga orang Islam, dibawanya juga ke agama kita. Ajib. Bahkan dalam dunia waktu kuliah itu dites. Kami mahasiswa buat. Ya coba siapa yang rasakan sakit sekarang? Kita olah pikiran kita. Dan teknik yang dibuat oleh guru kita itu, dosen kita itu, ya Allah, aku terima ketetapan-Mu ya Allah. Saya sakit ya Allah. Ikutnya contoh, saya berikan contoh Pak. Saya sakit ya Allah. Bahkan sebut sakitnya. Saya sakit di kaki ya Allah, saya sakit di kepala saya ya Allah, akibat saya kurang tidur ya Allah. Bahkan sebut misalkan sedetil-detilnya, anak saya tadi malam ya Allah, bangun-bangun ya Allah. Atau mungkin anak saya banyak ya Allah. Lu godang seorang lelahi, lu seorang lain. Tentu iya. Aku terima ketetapan-Mu ya Allah, ketetapan-Mu baik ya Allah. Itunya diajar dek nyawa kan. Saya pun ketika itu jadi teringat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dan zikir di kala pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau azan Rasulullah ya. Baik. Aku rela dengan raditu billahi rabba, aku ridha. Ridha apa? Ikhlas. Banyak makna ridha tu. Kadang dibuat dia yang apa? Mohon doa restunya. Rela dan setuju rumah restu. Rela dan setuju. Tapi rela tapi tidak setuju ya. Tu. Iya. Baik. Sekarang Masya Allah, ternyata sebagian mahasiswa dan saya juga merasakan. Ternyata dengan teknik yang seperti itu, apa yang kita rasakan sakit dari fisik kita bisa hilang. Bayangkan tuh. Tapi ada pula cara-cara yang lain. Saya bukan ngajar ini sekarang. Aduh ya. Kalau perlu, catat nomor handphone saya, minta sih ke panitia. Baik. Masya Allah. Ternyata yang seperti itu pun bisa ada nilai mukjizat ilmiahnya. Allahu Akbar.
Orang-orang yang pasrah dengan ketetapan Allah, keridhaan, dia ridho dengan ketentuan Allah, mendatangkan hati yang lapang, ternyata menimbulkan efek positif pada dirinya. Allahu Akbar. Baik. Sekarang kita balik ke sini. Jadi rahasia Allah itu banyak hikmah. Cuman kadang-kadang kita tak tahu. Maka penyakit terberat itu adalah penyakit yang berasal dari pikiran tak tonang. Itu nak apa leh? Nalan tak tonang ni pikiran. Maka sumber paling banyak datang penyakit adalah berdasarkan pikiran dan jiwa yang tidak tertata. La ilaha illallah. Baik. Bapak masih ingat apa yang saya sebutkan? Semua agama kita ni hikmah, saya ulang. Ada yang Allah bukakan sesuatu rahasia dari rahasia Allah untuk hikmah. Tapi ada yang tidak Allah buka juga untuk hikmah. Dan takdir Allah juga demikian. Ada hikmah Allah di sebalik itu. Walaupun yang buruk tampak itu ada hikmah Allah, maka secara umum itu juga baik. Sebab Allah mengkehendaki sesuatu yang baik berupa hikmah di balik keburukan yang ada tersebut. Terkadang hikmah itu diketahui oleh manusia dan kadang juga tidak diketahui oleh sebab keterbatasan akalnya. Walaupun demikian, manusia wajib meyakini bahwa di balik keburukan-keburukan yang keburukan-keburukan yang tampak itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa contoh? Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan adanya Fir'aun, adanya Abu Jahal. Mereka adalah orang-orang yang buruk. Akan tetapi Allah menciptakan mereka bukanlah sebuah keburukan. Sebab di balik penciptaan mereka ada hikmah yang indah yang akal manusia tidak bisa mencapainya. La ilaha illallah. Makanya di dalam doa istiftah, Nabi SAW mengajarkan kita, wasyarru laisa ilaika, tidak ada keburukan bagimu ya Allah. Dan buat sorry awak ya. Hal ini karena takdir baik dan buruk adalah berkaitan dengan makhluk. Adapun perbuatan Allah menciptakan keburukan. Di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Contoh, dalam firman Allah tentang musibah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Terjadi musibah, banjir, DLL. Apa manfaatnya? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk apa? Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka la'allahum yarji'un, biar sadarnya kembali, taubat. Maka musibah, bencana yang terjadi di alam dunia berupa keburukan nampak dari manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah menciptakan itu ada nilai kebaikan yang disebut dengan hikmah. Allahu Akbar. Dan Allah juga katakan, wallahu la yuhibbul fasada. Allah tidak suka kepada keburukan. Lalu coba kita tanya lagi. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kerusakan? Jawabannya adalah karena Allah ingin membuat orang-orang yang berbuat kerusakan merasakan sebagian dari apa tadi? Ulah perbuatan mereka. Baik. Maka untuk itu, seseorang anak manusia yang beriman hendaklah mencukupkan diri pada 4 rangkaian takdir saja. Ini kita ulang balik. Yang pertama, ini sudah berlalu penjelasan kita. Apa yang pertama? Yang pertama, 4 tingkatan takdir. 1,
Tidak lupa. Yang pertama apa? Ilmu Allah. Yang kedua, kitabah. Apa wasawa'ah? Ditulis. Allah Ta'ala menyuruh makhluknya yang bernama Al-Qalam untuk menulis di Lauhul Mahfuz seluruhnya. Yang ketiga, apa? Al-Masyiah, mengimani kehendak Allah. Allah berkehendak. Yang keempat, Al-Khalqu, penciptaan. Jadi Allah sudah planningkan, sudah Allah tulis, Allah yang berkehendak, Allah pula yang mengeksekusi, Allah yang menetapkan. Selesai. Baik. Dah, ini bagian dari muqaddimah. Sekarang masuk kita ke penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan ini ada pula bagiannya. Sebab yang namanya penyimpangan itu ada kadar-kadarnya. Ada kadar yang kelewatan, ada pula kadar yang tidak sampai kelewatan. Yang pertama dulu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Penyimpangan dari agama-agama atau kelompok-kelompok luar dalam Islam, kelompok luar dari Islam dalam masalah takdir ini. Ya. Jadi ada kelompok yang dari luar Islam atau dari agama lain atau kelompok-kelompok yang di luar Islam. Satu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang menyimpang. Tapi kita sebutkan di sini biar jangan sampai pula seperti orang Yahudi keyakinan kita. Baik. Di mana orang-orang Yahudi bahwa disebutkan di dalam Taurat, mereka menganggap Allah menyesal. Nyinyirnya Allah Ta'ala itu menyesal. Dan penyesalan bukanlah sesuatu yang pantas untuk Allah. Masa Allah menyesal? Sebab penyesalan menunjukkan bahwa zat Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau awak kesalahan deh. Itu menunjukkan kita tidak sempurna. Tidak ada ilmu kita. Apa yang akan terjadi? Makanya keyakinan umat Islam, mereka tidak menganggap, tidak berkeyakinan Allah memiliki sifat menyesal atau Allah menyesal pula tidak. Dan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di kitab mereka sebutkan bahwa kejahatan ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia ini besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, katanya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu Tuhan pun berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Katanya Allah menyesal. Jadi jangan sampai sobut ya le. Nyesal lah Ta'ala agaknya ya yang ciptakan ini. Jangan sampai terucap contoh apa je lah Fir'aun piangai anak orang. Ada modelnya. Icilah aku umatnya ya. Ikuti Fir'aun sama di kampung awaknya. Allah Ta'ala pun nyosor akhirnya menciptakan kuahnya. Itu salah, keliru. Tidak boleh kita menyebutkan Allah menyesal. Penyesalan yang dinisbatkan kepada Allah berkonsekuensi bahwa tidak adanya takdir dari Allah. Sebab penyesalan Allah menunjukkan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang beriman kan meyakini apa takdir yang tingkatan takdir pertama, ilmu Allah, la tentu di Allah apa yang akan terjadi.
Jadi ndak ada kata menyesal dah. Nyenan tak tontu apa nan kan terjadi dah. Itu tidak menyesal dah. Kok lah tontu, ndak kan menyesal dah. Allahu akbar. Baik. Itu baru yang pertama, orang-orang Yahudi. Makanya kita jangan sampai Allah Ta'ala sebutkan ghairil maghdubi alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan sampai jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa jalan orang-orang yang Allah murkai? Jalan orang maghdub itu adalah al-Yahud, orang Yahudi. Waladhdallin, dan jangan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? An-Nasara. Contoh apa keyakinannya dalam masalah takdir? Orang-orang, makanya yang kedua penyimpangan agak orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, keyakinan mereka terhadap takdir itu sudah kita pastikan bahwa mereka akan berkata tanpa ilmu. Tetapi wallahu ta'ala a'lam bisawab, ini hanya baru secara umum khatib dapatkan. Saya dapatkan. Kok dak khutbah? Lah ndak khutbah kan. Tadi surat Irfan khutbah besok Jumat ni ya. Jadi secara umum baru yang kita dapatkan. Adapun secara detail itu perlu ditinjau lagi. Bagaimana keyakinan-keyakinan mereka terhadap takdir. Namun sudah dipastikan, karena memang kata para ulama bahwa orang-orang Nasara adalah beramal tanpa ilmu. Makanya sudah dipastikan keyakinan mereka dalam hal ini juga sesat. Para ulama menyebutkan bahwa sebagian kaum Nasrani menetapkan takdir dan sebagian lagi menolak takdir. Ada juga kata para ulama, sebagian orang-orang Nasrani menetapkan takdir namun sebagian mereka menolaknya. Baik. Siapa lagi kelompok yang menyimpang dan bukan dari Islam? Ahli filsafat. Filsafat itu bukan dari Islam. Jadi kalau ilmu agama itu jangan ambil dari filsafat. Berbeda kalau ilmu sehat. Kalau ilmu sehat, berdasarkan perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu boleh-boleh saja. Sebab ilmu kesehatan itu bagian dari ilmu dunia. Aku perlu juga ketahui ya. Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahu tentang beliau? Beliau ini adalah ulama, ahli hadis, ahli usul fikih dan ahli sodoh. Tapi ternyata beliau juga seorang yang ahli dalam ilmu kesehatan. Pernah dong Pak? Sehingga saya dapatkan dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ternyata dulu, sabar. Ternyata orang-orang yang belajar ilmu kesehatan, katakanlah mahasiswa kesehatan di zaman Al-Imam Syafi'i, mereka berkumpul meminta ilmu Imam Syafi'i dalam kesehatan. Ahli. Bahkan disebutkan Al-Imam Syafi'i juga tulis satu kitab tentang tiba, kedokteran, kesehatan. Wajar mahasiswa kesehatan di zaman beliau nondak berguru kayaknya. Sampai-sampai Harun Ar-Rasyid kagum, lalu bertanya kepada beliau, "Fa kaifa ilmuka bit-tibb?" Bagaimana pula kamu? Dari mana kamu dapatkan ilmu kedokteran ini? Rajo namun Harun Ar-Rasyid sampai bertanya kepada Imam Syafi'i, saking kagumnya ilmu kesehatan Imam Syafi'i. Dan ini dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, dalam referensi yang saya dapatkan halaman 133. Lalu Al-Imam Syafi'i menjawab, "A'rifu ma qalatir Rum misal Aristoteles wa man Huwaris wa Qurquris wa Jalinus wa Biqrata wa Ambikdalis bilughatiha wa ma naqalat atibba'ul Arab wa ma fataqathu falasifatul Hindi wa nammaqahu ulama'ul Furas mithla Khamashaf wa Syahim Duwaihim wa Bazur Jamhar." Ini
Imam Syafi'i menjawab, aku mengetahui apa yang diketahui oleh orang-orang Romawi seperti Aristoteles, Manharis, Kurkuris, Galenus, Hippokrates dan Empedokles dalam bahasa mereka. Ya jago kan? Dalam bahasa mereka. Awak bahasa Datuk dah pandai leh. Tu bahasa tu uci wala lupo. Lah kok lama nonggok di kota lah lupo. Balik kampung lah ndak pandai bahasa awak leh. Padahal sebulan boh. La ilaha illallah. Baik. Dan juga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang dinukilkan, transmisikan oleh kedokteran Arab, oleh dokter-dokter Arab, dan apa yang diungkapkan oleh para filosof India, kata beliau. Tapi ini ingat, ilmu kesehatan. Demikian juga yang dibawa oleh ilmuwan Persia seperti Khamasaf, Sahim, Dawahim, Duwahim, dan Buzur Jarmar. Banyak obu apa ya? Tapi begitulah kedalaman Al-Imam Syafi'i ilmunya. Namun ingat, Al-Imam Syafi'i mengkategorikan ilmu itu ada dua. Ilmu adyan dan ilmu abdan. Ilmu agama dan ilmu badan. Sampai beliau, kok sabar Pak ya? Waktu tadi sekian, biar jole duduk toga. Jadi sampai Imam Syafi'i menyebutkan, la taskunanna, jangan kalian tinggal baladan satu negeri yang tidak ada seorang yang alim dalam ilmu agama yang bisa memberikan yuftika an dinika, yang memberikan fatwa kepadamu tentang agamamu. Dan jangan pula tinggal di satu negeri, satu daerah, kampung yang tidak ada tabiban yunsihakan an sihhati badanik, yang seorang dokter atau ahli kesehatan yang bisa memberikan nasihat kesehatan buat badanmu. Berarti beliau jelas ya, memandang ilmu sehat atau kesehatan itu ilmu dunia, tetapi itu ilmu dunia di antara ilmu dunia yang mulia dan bermanfaat. Maka kalau ilmu kesehatan boleh, karena ia kategorinya ilmu dunia, maka belajar dari para ilmu kesehatan yang diwariskan oleh para filosof seperti Imam Syafi'i. Namun catatannya, orang Islam pasti lebih mengutamakan ilmu kesehatan yang dibawa Nabi. Kemarin kami daurah di Jakarta, salah seorang murid senior Al-Albani datang, namanya masyhur Hasan Salman. Salah satu yang ditanyakan kepada beliau tentang Tibbun Nabawi, maka Syekh menyebutkan Tibbun Nabawi adalah tauqifi, satu paket yang datang dari Nabi. Dan Syekh masyhur ini luar biasa. Allah kasih saya rezeki kemarin untuk sempat meriksa kesehatan beliau, ya, dan juga terapi sebagian sebasim dan yang lainnya. Baik. Beliau menyebutkan ilmu Tibbun Nabawi itu tauqifi dari Nabi. Bahkan Syekh Dr. Musa rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak kurang dari 300 lebih hadis yang diwariwayatkan oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi tentang ilmu kesehatan. Catatannya, walaupun belajar ilmu sehat dari para ahli kesehatan dari luar Islam, namun umat Islam pasti lebih mendahulukan ilmu kesehatan yang diwariskan oleh Nabi SAW. Justru atau bahkan ilmu kesehatan Nabi itu luar biasa dan lebih utama. Balik kita kepada pembahasan tentang takdir. Di dalam masalah takdir atau ilmu agama, jangan ambil daripada para filsafat. Ahli filsafat, bahkan kalau kita tengok kitabnya Syekh Ihsan Ilahi Zahir dalam membantah tentang tasawuf, maka beliau menyebutkan bahwa kalau kita lihat akar dari ilmu tasawuf ini, maka kita akan dapatkan dari para dari orang-orang Hindu, orang Brahmana, para filosof, para filsafat, dan para ulama, sebagaimana Al-Imam Syafi'i juga tegas menjelaskan tentang bagaimana hukuman beliau terhadap orang-orang para ahli filsafat yang menentang dan menyimpang dari petunjuk Nabi. Hukuman buat mereka diseret-seret sepanjang negeri. La ilaha illallah. Taib, azan lu bau eko. Taib, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ahli filsafat, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui ilmu secara kulli, global.
bukan ilmu yang tafsili, terperinci. Artinya hanya secara global saja. Secara rinci-rinci Allah tak tahu. Dan inilah yang diyakini oleh Ibnu Sina. Alanya. Ada yang bulan lalu datang ke sini. Beliau kan orang kesehatan, S1, S2, S3-nya kesehatan. Lalu masuk Islam, dikasihlah sama kawan kita namanya dengan Ibnu Sina. Dikasih tahulah ke saya, la ilaha illallah. Saking tak tahunya kita. Karena memang rata-rata, apalagi di negeri kita ini, rumah sakit Islam itu bernama, itulah Ibnu Sina. Padahal Al-Imam Al-Ghazali pun, dan kita tahu siapa beliau. Al-Ghazali pun rahimahullah ta'ala dalam salah satu kitabnya, beliau mengkafirkan Ibnu Sina. Bayangkan tuh, bahkan menyebutkan 3 alasannya. Salah satunya ini, karena Allah, kenapa? Allah hanya mengetahui segala sesuatu itu secara kulli, bukan tafsili, secara global, bukan secara rinci. La ilaha illallah. Baik. Makanya keyakinan para ahli filsafat ini tentu bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah dalam masalah takdir. Karena orang-orang yang meyakini bahwa ilmu Allah Ta'ala hanya kulli, global saja, yang mengetahui tentang masalah takdir ini, konsekuensinya apa? Bahwa Allah harus mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ya. Saya ulangi lagi. Konsekuensinya, keyakinan orang-orang filsafat ini yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengetahui bahwa takdir ini, segala sesuatu ini hanya secara global, tidak secara tafsil, itu menunjukkan karena Allah tidak tahu secara rinci, berarti menunjukkan ilmu Allah tidak maha luas. Allah lemah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam surah Al-Qamar, apa kata Allah? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu sudah ada takdirnya. Di sini lafaznya kulla syai'in, segala sesuatu. Berarti rinci. Apapun yang ada di dunia ini Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang tidak tahu dari Allah Ta'ala. Baik, itu sudah berapa? Yahudi, Nasara, apa lagi? Ahli filsafat yang keempat. Orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab meyakini adanya takdir. Akan tetapi mereka menjadikan takdir sebagai dalil, penyimpangan juga, untuk melegalkan kemaksiatan mereka. Kenapa? Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah ekstrim nanti. Dan Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-An'am, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Akhirnya orang-orang musyrik berkata, jika Allah mengkehendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Pandai lehnya, kalau Allah Ta'ala dikehendaki lehnya. Artinya, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki tidak akan bermaksiat kami dah ini. Tentu kami bermaksiatnya Allah mengkehendakinya. Mantaplah dalil. Baik.
Itu kan jelas ma asyrakna. Kalau law syaa Allahu ma asyrakna, kalau Allah mengkehendaki maka tidak akan berbuat syirik kami. La ilaha illallah. Wala abauna, ayah kami tidak iranya. Datuk-datuk kami kalau dikehendaki Allah Taala tidak akan buat syirik iranya. Bayangkan tu. Wala haramna min syai'in, kami tidak akan mengharamkan apapun. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Jadi jangan sampai awak jadi orang musyrikin Arab lah. Tiba-tiba buat maksiat, ya Allah Taala takdir itu jadi kuatnya. Penyimpangan sosek. La ilaha illallah. Jadi ini keyakinan orang-orang Arab. Sampai disebutkan dalam kisahnya ada orang-orang yang berbuat apa? Istrinya selingkuh dengan lelaki lain, bohongi laki. Jawabannya la takdir Allah Taala namanya. Itu ti penyimpangan. Kesesatan la takdir Allah Taala. Bak poso kira-kira. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Berarti mereka berdalil dengan ayat ini untuk melegalkan kesyirikan mereka. Bahwa kesyirikan itu mereka lakukan itu atas kehendak Allah. Itu maksudnya atas kehendak Allah. Maka Allah pun bantah perkataan tersebut, menjelaskan kelakuan-kelakuan mereka. Di mana mereka apa? Di mana mereka ini mendustakan para rasul. Apa kata Allah? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Jadi Allah bantah, dan orang musyrikin berkata, jika Allah mengkehendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah. Lalu apa kata Allah? Ya, demikian pun kata bapak-bapak kami, dan tidaklah kami mengharamkan kecuali dengan izin Allah. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat dengan jelas? Kandungan ayat ini sama seperti ayat sebelumnya. Ya, berdalil mereka dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan mereka, perbuatan syirik mereka. Allah tepis dalam ayat ini. Baik. Saya kita selesaikan ya poin yang pertama ini jadilah. Yang berikutnya apa lagi? Lebih apanya? Qadariyah ekstrim. Kelompok Qadariyah ekstrim itu dipelopori oleh pembesarnya yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, ia hidup di zamannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ma'bad al-Juhani meyakini al-amru unuf. Katanya Allah mengetahui segala perkara setelah terjadinya. Jadi unuf itu satu yang hampa. Jadi Allah Ta'ala tidak tentu orang kecuali setelah terjadi. Bayangkan tu keyakinannya Ma'bad al-Juhani. Keyakinan ini adalah keyakinan kufur. Ini kan kelompok orang-orang kafir tadi, dan kelompok yang menyimpang, ya, yang luar biasa penyimpangannya. Jadi keyakinan Ma'bad al-Juhani ini itu konsekuensinya mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiq. Ya. Mengingkari ilmu Allah. Ya, mengingkari ilmu Allah as-sabiq, mengetahui sebelum segala sesuatu ini terjadi. Ya. Oleh karenanya para ulama mengkafirkan Ma'bad al-Juhani sebab ketergelincirannya Ma'bad al-Juhani dalam masalah ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu apa? Terlalu dalam, berdalam-dalam dalam masalah takdir. Makanya dahulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar, anaknya Umar, ketika dikabarkan tentang kelompok mereka, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu? Fa idza laqitahum fa'alimhum anni minhum bari'un wa hum minni bura'un. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. La ilaha illallah. Jadi tidak contoh itu, dan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang hal ini. Taib. Apa lagi?
Makanya para ulama pun berdasarkan perkara ini mengkafirkan kelompok Qadariyah ekstrim. Kelompok Qadariyah ekstrim. Berikutnya, karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan Jabariyah ekstrim. Jadi ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Sekarang kita berbicara pada poin yang pertama ini adalah tentang yang ekstrimnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang kelompok Jabariyah, beliau menjelaskan bahwa kelompok ini jatuh pada banyak kesalahan. Di antaranya adalah meyakini akidah Jahmiyah, yaitu menganggap seluruh perbuatan hamba adalah terpaksa. Seperti daun yang terombang-ombang-ambing karena ditiup angin. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Ada buku, Pak, di pasar-pasar tuh namanya Durun Nafis. Terjemahan Permata yang Indah. Itu paling dalam ilmu tasawuf ini. Itu buku tuh bahaya. Saya dulu tamat baca buku itu. Jadi saya tahu kesesatan dan penyimpangannya. Ya. Jadi di antara hal yang disebutkan adalah tentang manusia ini hanya seperti daun saja. Ya. Atau seperti layang-layang, kemana angin bertiup disitulah layang-layang pergi. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya mereka pun menolak syariat. Menolak syariat. Tapi kita keterbatasan waktu, nanti saya sampaikan subhat-subhatnya, tapi tidak disampaikan yang benar-benarnya. Ini berbahaya sekali. Jadi hal ini yang membuat orang yang keliru memahami takdir itu, Pak. Ini saya tutup dengan sebuah fakta yang saya dapati dengan mata kepala saya dan dari pengalaman hidup saya yang sedikit. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya dan Allah kokohkan hidayah kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang menyimpang dalam masalah takdir ini itu mudah sekali dia, Pak, meninggalkan syariat. Seperti orang-orang Jabariyah ekstrim ini. Ya. Di mana dia meninggalkan syariat, tidak sholatnya. Tidak sholat. Karena dia meyakini ini kan ketetapan Allah, Allah yang menetapkan. Hati dia tuh tidak mau sholat, ini ketetapan Allah. Sehingga, Pak, itulah hati-hati meletakkan anak di pondok. Banyak anak-anak pondok, sampai saya dengar sebagian guru dulu di pondok, sebagian ya, jangan dipotong kok ndak. Payah kok. Kalau ustaz senior silakan. Saya jangan. Saya sering dakwah ke pelosok-pelosok, nanti payah aku dakwah. Jadi ada saat-saatnya. Baik. Kecuali dalam hati. Baik. Atau ada waktu-waktunya, mungkin satu saat ambo izinkan. Saya begini, saya dapati sebagian guru di pondok ada yang berkata, waktu kita kelas 1, kelas 2 rajin nanti sholat. Semakin tinggi kitab dikaji, semakin sepele sholat. Ada dua sebab. Satu, sholat ada dalam satu karena fikih, dua karena masalah akidah. Masalah fikih, waktu sholat yang utama, waktu sholat itu ada bagiannya. Ada waktu sholat yang utama, ada waktu sholat yang pilihan, ada ikhtiar, ada ikhtiari, ada yang waktu yang jawaz masih boleh. Sehingga saya dapati banyak anak-anak pondok sholat asarnya jam 6 potang, sebab dianggap bahwa itu masih waktu jawaz boleh. Iya, Mas, betul. Jadi banyak anak pondok masih menganggap seperti itu, waktu jawaz. Sebab waktu kelas 1 masih disuruh jemaah ke masjid, lagodang belajar kitab yang lebih tinggi, kitab kuning cakok. Akhirnya dapatlah waktu jawaz, waktu masih boleh. Selesai salat asar dihantam main bola dulu lah, selesai mandi beko, tiba di rumah salat elok,
Jam 6 sore waktu Jawas, Allahu Akbar. Kan masih boleh, belum terbenam matahari. Itu sebab pertama. Sebab kedua, karena masalah takdir. Ini permasalahannya. Suatu waktu pernah ada guru dukun saya dulu, semoga Allah mengampuni saya dan guru yang meninggal dunia. Saking jahatnya, jongnya, ini bahasa awaknya, kok detong lah mato ugang dan lah atuk bunuh nya. Allah agaknya 2 kilo nya. Tapi ndak jo pisau bunuh ada dah. Jo ilmu kebatinan tadi, rujurullah kata aku, kata Allah masuk dalam kalimahu Allah. Tu doa ada mak. Tu lah awak orang dak disoknya orang dak nya. 2 kilo. Lalu cerita beliau, tapi atuk pernah jumpa sama khalifahnya nya. Khalifah suluk tak kok? Khalifah suluk tak kok? Apalah kata khalifah tadi? La mursyid suluk lahnya. La mursyid lahnya. Moyan tak punya seimbang. Anggaplah moyan ya. Moyan kaji kita sama sebenarnya. Cuman moyan dek dak mayang nyanyinya. Jadi kajinya Datuk Dukun tu hampir sama dengan pemahaman orang-orang itu. Dan di daerah-daerah Kuansing, mau Lubuk Jambi dan yang lain-lain, atau ke daerah Sitan, ada satu terikat namanya terikat Kastari. Dia dong mau? Alhamdulillah, tidak ada yang dong. Itu gawat kaji, cendu ikuti kaji. Sehingga itulah yang membuat mereka jadinya menyepelekan salat. Pada pertemuan ke depannya, bulan depan insya Allah mau bahas nanti. Sebab bagi mereka, kalau sudah sampai pada keyakinan tauhid yang seperti itu baru bertauhid. Itu nya. Kalian salat tapi syirik. Takut kalimaunya. Kami tidak salat, kami pun tidak syirik, kami ranya tidak takut, kami ranya kalimaunya. Bayangkan Kau subhanallah. Ya, tapi subhanallah enggak. Tapi begitulah bentuknya, kan tidak sulit sekali kita tepis. Akhirnya gugur syariat itu oleh mereka. Makanya jangankan masalah yang saya dapati di tempat-tempat itu, salaman laki-laki perempuan dengan guru mursyid tu, kau pedusia mato kepala kau yang menengok, salamnya guru mursyid laki-laki itu, cium tangannya, betun tangannya tu cium lo, 3 kali lotan salam cium ke kolu, tu lotan ke kepala, cium ke kolu tu ke tangan, tu lotan ke kepala, bayang dah. Atau kepala dulu tu, kalau lecik lain. Laki-laki dan perempuan tu berdosi murid. Jangankan yang seperti itu, salat pun dilanggarnya. Jadi jangan heranlah Pak. Makanya Pak, nanti kalau di Facebook begini begitu, itulah maklumnya lah. Lah maklum. Sebab yang tabedo apa? Akidah dan keyakinannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membahas ini, dan berarti kita belum selesai. InsyaAllah ta'ala kita masuk besok kekeliruan dalam masalah ini. Jadi jangan menganggap kita ni seperti layang-layang yang hanya di mana kemana angin bertiup, situ pula kita mengarah. Sebab manusia ni punya ada apa? Ada usaha, ada perbuatan, dan perbuatan kita yang diciptakan Allah. Kita punya pilihan Pak, kita bisa memilih, tapi pilihan kita Allah yang menciptakan. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ta'ala pertemuan bulan depan, semoga Allah ta'ala berikan kita kesehatan dan umur dalam ketaatan. Insyaallah kita bahas. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.